Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya saat menonton video gue ini. Amin. Selamat datang di channel IR01, channel yang akan fokus membahas terkait IT infrastruktur teman-teman. Kali ini serialnya bukan belajar teman-teman, bukan BBB, bukan belajar bareng-bareng, tapi di sini tuh gue namain apa ya? Gaprek ya. Gabut ngoprek. Asik. Kita kalau gabut mah ngoprek ya. Jadi kali ini bukan melanjutkan serial DevOps, melanjutkan episode 3, tapi kita akan lebih ke arah ngoprek teman-teman. Tadi gua habis baca-baca sesuatu yang menarik dan kayaknya seru banget kalau kita oprek bareng-bareng teman-teman. Seru banget untuk dieksplor, untuk dicobain gimana sih cara kerjanya, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Jadi apa yang akan kita bahas yaitu, tapi sebelum kita lanjut, ada baiknya teman-teman untuk klik tombol like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini teman-teman. Kalau ingin ada masukan, saran, silakan tinggalkan di kolom komentar. Gua akan dengan senang hati menerima dan memperbaikinya di next episode teman-teman. Apa yang akan kita bahas yaitu ini teman-teman, Console Service Discovery for HAProxy. Ini udah lama sih, bulan Juni tanggal 4 2021. Jadi di sini tuh ada sebuah tulisan dari HAProxy-nya langsung blognya. Di sini tuh ngebahas mengenai integrasi antara HAProxy dan konsol teman-teman. Kalau teman-teman nggak tahu HAProxy itu apa, kita googling teman-teman. Kita lihat gambarnya aja. Nah, gua akan ngasih contoh simple HAProxy itu apa. Jadi HAProxy itu sebagai load balancer teman-teman. Load balancer itu apaan sih? Jadi misalkan gue pengen ngakses ridwan.com gue lariin ke yang tengah nih teman-teman. Tapi ketika gue tulis ridwan.com slash video itu bakal ke 501. Kalau misalkan gue ke slash tulisan ke 503, kurang lebih gitu teman-teman, untuk mapping, untuk load balance lah ya, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan si server 502 nya ini pengen replikasi, di load balance teman-teman di sini di HAProxy nya. Jadi peranannya sebagai load balancer. Kalau misalkan teman-teman nggak tahu load balancer itu apa, bisa googling lah ya teman-teman ya. Selanjutnya apa itu service? Oke, tadi kan konsul ya. Konsul itu sebagai service discovery teman-teman, sesuai dengan judulnya ya. Console Service Discovery. Apa itu Service Discovery? Kalau bisa gue bilang, Service Discovery itu suatu sistem agar antar aplikasi, antar node itu bisa saling tahu teman-teman. Kalau misalkan si 503 ini pengen ke 501, itu dia tahu harus kemana, kurang lebih seperti itu simpelnya. Yuk kita lanjut yuk, kita baca dulu. Many of Steam profesional rank HAProxy as their favorite load balancer. Ya benar, HAProxy itu sebagai favorite load balancer karena high availability, security, dan observability-nya. Selanjutnya juga konsol ini menurut gue cukup banyak dipakai sebagai service discovery, maupun kalau dari sisi aplikasi itu dipakai untuk service configuration teman-teman. Karena dia kan bisa nyimpan key value store teman-teman. Jadi when you combine HAProxy and console, you can automate parts of your load balancer configuration by querying console for the IP addresses of your internal service. Jadi kita bisa nambahin config load balancer ke HAProxy secara otomatis teman-teman. Jadi misalkan ada klien, kita tinggal connect ke console server, nanti langsung secara otomatis tambah konfigannya di HAProxy, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini dia bilang tuh ada 3 cara untuk melakukan hal itu. Untuk melakukan integrasi antara HAProxy dengan konsol, bisa menggunakan
apa ya, bisa menggunakan console template. Console template nanti kita oprek teman-teman, kita oprek bareng-bareng. Console template itu kayak gimana, ini gue susah sih ngejelasinnya kalau nggak dipraktekin. Selanjutnya juga ada ngejalanin sebagai console server sebagai DNS server. Selanjutnya ada console sebagai DNS server dan hproxy nge-query DNS ke console tersebut untuk nge-resolve IP, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya juga ini yang akan kita praktekin, yaitu integrasi hproxy dan konsol dengan menggunakan konsol API. Di sini juga ada projectnya teman-teman. Nah ini teman-teman tinggal copy paste aja, tinggal copy paste. Di sini tuh ada Vagrant file ya, ini gue readme doang ya, view code. Nah ini tuh ada 3 server nantinya, ada console server, hproxy, sama web server. Web server ini bisa kita anggap sebagai service teman-teman, service yang akan berjalan. Oke, kita lihat ya. Vagrant ini bisa dibilang sebagai automation untuk nge-provision virtual machine teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman misalkan nggak ada Vagrant, teman-teman tinggal install aja, download. Nah teman-teman tinggal pilih, kalau misalkan pakai macOS tinggal download binary-nya, kalau misalkan pakai Linux tinggal download package-nya. Karena gue makainya macOS jadi tinggal pakai homebrew. Oke teman-teman, ini ada config Vagrant-nya teman-teman ya. Di sini kalau misalkan teman-teman lihat, ini untuk bikin console server. Nah di sini dia ngejalanin command untuk install console server, terus juga nge-mount config-kan yang ada di lokal. Ini kan config itu ada di console server, console HCL. Nah ini nge-mount file ini ke virtual machine teman-teman. Selanjutnya ya start konsolnya, ada ngeset nama VM-nya apa, IP-nya berapa, hostname-nya apa. Vagrant tuh kayak gitu teman-teman. Selanjutnya juga ada hproxy. Ini hproxy komen-komennya, tahapan-tahapan untuk install hproxy, untuk nyalain hproxy-nya. Selanjutnya ada untuk web server ataupun service kita teman-teman. Ya kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Di sini gue coba edit dulu ya biar enak. Gue akan edit di bagian ini biar kita tahu. Konsol. Oke. Kita clear dulu. Terus kita Vagrant up teman-teman. Oke teman-teman, installnya udah selesai. Status, kita lihat statusnya dulu, udah up belum. Nah ini running, udah running ya, ada 3 ya, ada console server, hproxy, sama web server. Ini gua agak kecilin kali ya, kelihatan ya. Oke.
Vagrant SSH ke konsol server. Nah, kita SSH ke konsol server yang atas, yang bawah untuk ke hproxy, SSH hproxy Vagrant SSH web server 1. Oke ya, selanjutnya itu install konsol server. Nah, ini kalau misalkan ada hardware kita ngikutin ya teman-teman ya. Tapi karena kita udah pakai Vagrant, udah otomatis semua tadi dilihat di Vagrant file ya. Ini tuh udah di starting up sama Vagrantnya, udah dimasukin ke init, semacam init script gitu. Dia ada di sini, sudo cat console HCL. Nah, ini config-nya teman-teman. Ini config. Nah, ini config untuk konsol server. Data centernya DC1, servernya true, data dir ada di varlib console. Ini IP address servernya ya, 192. Terus client addressnya juga di bind ke IP dia. UI nya enable true. Coba yuk kita lihat yuk, ini ada apa sih. Nah, di sini ada yang namanya ini node ID teman-teman. Ini beda-beda ya, tiap klien ataupun tiap node yang connect itu beda-beda. Kurang lebih seperti itu. Kita coba buka UI-nya. 50.21. Nah, ini teman-teman ya, udah ada servisnya, masih lokal dia, statusnya hijau, I'll not check passing. Oke. Selanjutnya kita apa nih? Selanjutnya nih ya, udah ada. Nah, ini bisa lihat ya penjelasannya, bind address, dan ini itu untuk IP address si virtual mesinnya. Kita set server tool karena ini servernya. Terus coba kita lihat yuk, sistem ctl status konsol. Iya. Oke, ini ada konfigannya teman-teman. Untuk starting up-nya ini konfigkan starting up-nya, service konsolnya itu config-nya kayak gimana untuk startnya. Exec start, baca etc console di. Oke, udah. Kita lanjut ke install hproxy. Hproxy ini udah ada ya teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat di Vagrant ya, ini dia udah ngelakuin semua hal yang sama. Add repository, update di band front end, terus ngedownload data plan API, kurang lebih kayak gitu. Kita coba cek yuk, etc hproxy, apa sih data plan API ini. Nah, ini dia nih data plan API. Kita coba baca penjelasannya. Oke, di sini tuh kayak apa ya, data plan API ya, untuk API kita ya, untuk API si hproxy-nya. Oke, nggak dijelasin lagi apa ini. Kita coba lihat, ada untuk configkan data plan API di hproxy.cfg. Nah, ini ada ya, komennya ngejalanin. Oh, ini ada ya, karena ngedownload ya di sini ya data plan API. Oh iya bener nih, data plan API. Oke, kayak gini. Jadi dia ngedownload binary.
dan diekstrak ke user local bin data plan API. Oke, ini udah ada ya. Selanjutnya kita restart. Siap. Oke, terus kita buka IP address ini. Oke, insecure-nya karena true ya, jadi bisa dibuka bebas gini. Oke, selanjutnya apa ini dokumentasi buat API ya teman-teman ya, bisa dipakai untuk dokumentasi API kita. Terus kita enable console service discovery, itu enable proxy to use console API, send post request to the proxy data plan API. Ntar kita coba bukannya apa ya, ini kan IP kita ya. Oke. Data plan API, password, data 0. Oke. Jadi kita nge-hit endpoint teman-teman. Hit endpoint hproxy data plan API untuk nge-enable konsol kita teman-teman. Jadi ini kan IP console server ya. Ya. Yeah. 52.51 di enable untuk ke endpoint ini teman-teman. Dia ngirim data ya, datanya ini addressnya IP address kita, portnya port konsol kita 8500, enable true, retry timeoutnya. Oke, kita coba yuk. File min var log. Oke, udah ya. Nah, ini udah ada nih datanya teman-teman. Tadi kan 0 ya. Ini udah ada. Gimana cara enaknya? JSON biang. Oke, bentar teman-teman. Ya. Kenapa sih? Nah, ini kelihatan teman-teman ya. Addressnya apa? True, ID-nya, portnya, ID ini yang ada di sini bukannya? Coba lihat ya. Get var lib console. Oh, beda. Oke. Get var. Nah, ada ya. Oke. ID ini ID apa? Gua nggak tahu teman-teman. Kita lanjut ya. Udah ke daftar. After calling this endpoint, the hproxy data plan API begins monitoring console service catalog. It will add server line to your hproxy configuration when new service register themselves with console. Let's try it out in next section. Nah, jadi ini harusnya ketika kita udah daftarin konsol kita ke data plan API hproxy, ketika ada service yang ngeregister ke konsol server, itu bakalan otomatis nambah ke sini teman-teman. Harusnya nambah ke sini
harusnya ya. It will add server line to your proxy configuration. Oke. Selanjutnya kita setting sudah tadi tuh di Vagrant-nya gua nge-disable si ini nih. Register control HCL. Oke, gua akan coba cat ini dulu. Konsul HCL. Oke ya. Cek ini udah ada nih. Cat etc konsul terus sistem CTL status konsul. Oke. cd etc konsul d s ls cat konsul hcl. Oke, vconsole.hcl. Nah, di sini dijelasin ya teman-teman ya. Kita bakalan join ke data center 1. Servernya ini ya, bisa dilihat ya IP-nya 50.1. syslognya true. Servernya false karena dia sebagai klien. Beda sama yang di sini. Yang di server dia kan true nih. Kurang lebih gitu. Selanjutnya apalagi ya. Oke, kita lihat ini dulu. Sini reload. Oke, udah. Udah ya. Kita tinggal ini doang nih. Enable console dekat Symlink. Oke. Oke, udah up. Selanjutnya kita ini tadi masih kosong ya, nggak ada servis apa-apa teman-teman. Jadi kita akan coba nambahin servis kita teman-teman. cd Vagrant ls cd web server. Nah, kita akan nambahin ini. Coba gua bikin web server ya. Oke, udah. Kita tinggal
tambahin ataupun register service kita teman-teman. Console service register web adjacent. Nah, ini register service, harusnya di sini udah ada all service. Nah, ini udah ada ya satu ya, kurang lebih gitu teman-teman. Ini registernya udah tambah. Selanjutnya di config hproxy nya harusnya nambah teman-teman. Belum. File minf var log. Oke, dia ada error while updating. Oke, apa yang terjadi? Ternyata ada error teman-teman. Coba dulu restart dulu ya. Ini tadi ini masih ini. Apa nih teman-teman? Reload file execute for exec not file directory. Oke, kita coba restart lagi. Apakah fix atau tidak? Oh, enggak bohong. Kenapa ini guys? Coba tambahin dulu ya. Ini nah, ini udah nambah teman-teman. Ini kenapa ya? Menarik sekali ini teman-teman untuk di monitoring. Ini gua coba exit dulu deh ya. Vagrant SSH proxy. Nah, ini udah otomatis ya teman-teman ya. Otomatis. Jadi kalau misalkan kita deregister, ini lihatnya di console UI nya kan ada nih service kita nih. Ya, ada web server yang barusan kita register. Kalau misalkan kita deregister, service deregister web.json, dia hilang di konsol servernya, hilang di sininya harusnya hilang nih. Nah, tuh hilang ya teman-teman ya. Sebelumnya ada, sini ada nih. Oke, coba kita sambil monitoring lognya teman-teman. Kenapa? Kita coba tambahin lagi, nambah satu. Oke, ini kenapa ya? Tapi di sini kayak gini ya. Oke. Nah, kurang lebih gitu teman-teman. Jadi udah expected. Tinggal selanjutnya apa nih? Oke. Kita tinggal nambahin front end teman-teman untuk ngarahin ke back end kita yang ada di sini. Jadi gua udah coba ping ya, ping ridwan.com. Oke. Nah, ini ridwan.com. Nah, ini dia web server kita. Ini gua arahin ke ini teman-teman, ke IP hproxy. Bentar, hproxy. Bentar.
20. Salah. Salah teman-teman. sorry tadi gue salah ngepointing, jadi coba ya next start nih tuh drag 80 harusnya hidup. Nggak hidup ya. Kita coba tambahin front end nya teman-teman ya. Front end proxy. Kita coba tambahin front end mana nih, front end ridwan.com bind top 80 use backend Oke, baiknya salah. Nah, udah bisa teman-teman. Selanjutnya kita coba bikin satu lagi kali ya teman-teman ya. Coba ya. Gua bintang ya apt install gulang. Oke, di sini monitor udah. Vagrant SSH web server 1. Sebenarnya bisa aja nih gua spawn VM lagi, tapi takut laptop gue meledak, jadi di sini aja sih di Vagrant web server ls vtest.go. Run test itu. Oke, ini server gue udah up nih, coba kita
if config. Hello from Vagrant. Oke. Gila. Oke. Oke, ini gua listen di port 88. Coba kita background biar up dulu. Oke ya. Terus gua bikin untuk JSON-nya teman-teman. Kita cp web.json to web go vweb.go server web go portnya 88. Kita lihat di proxy nya kayak etc proxy web server ya. Oke, tinggal console service register web. Ini harusnya udah ada. Mana ya? Web server go passing ya. Kita lihat di proxy nya. Web go port 88.